kelinci ini tidak mempunyai sistem pencernaan untuk mengeluarkan gas tersebut. Jadi kalau kita seperti manusia, kalau kembung itu biasanya kalau kita kentut ataupun sendawa itu kan langsung lega rasanya. Nah, kelinci itu tidak seperti itu. Jadi dia tidak bisa sendawa ataupun kentut. Jadi gasnya juga akan tetap di dalam perut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pemuda Berdikari. Salam berdikari, kreatif, inovatif, dan juga produktif. Dengan hati di sini, kali ini saya akan membahas tentang penyakit kembung. Jadi penyakit kembung ini merupakan salah satu penyakit yang sangat mematikan untuk kelinci. Karena ketika kelinci kita mengalami yang namanya kembung, itu otomatis dia nafsu makan akan hilang. Akhirnya dia lemas. Nah, kalau itu tidak segera kita berikan pertolongan, bisa bertahan sampai 3 hari itu biasanya sudah luar biasa. Nah, baru-baru ini itu 2 ekor sapian saya mengalami kembung karena faktor makanan. Jadi biasanya kalau saya kasih makan rumput odot itu biasanya saya layukan dulu baru saya kasihkan. Nah, kemarin karena terburu-buru itu tidak sempat melayukannya, langsung saya kasihkan dan akhirnya kena kembung dan tidak bisa terselamatkan. Nah, jadi kelinci itu merupakan hewan ruminansia atau apa ya, kalau makan itu dipamah ya. Tapi berbeda dengan sapi ataupun kerbau, sistem pencernaan pada kelinci itu tidak seperti sapi atau kerbau. Jadi kalau sapi dia makan rumput masuk ke dalam apa ya, di lambung atau pokoknya di dalam perut itu nanti makanannya itu akan kembali lagi naik terus. Nah, proses dari lambung naik itu ada, kalau makanannya mengandung gas maka itu gasnya itu bisa keluar. Nah, baru nanti akan dipamah lagi terus masuk ke dalam perut lagi. Jadi 2 kali proses pencernaan. Nah, sedangkan pada kelinci itu tidak. Pada kelinci hanya mengalami 1 proses pencernaan. Jadi ketika makanan sudah masuk, ya sudah, begitu habis dikunyah, kemudian masuk ke perut, ya sudah lah. Kalau makanan itu mengandung gas, setelah dikunyah dan mengandung gas, masuk ke dalam perut, ke dalam lambung. Nah, kalau lambungnya penuh dengan gas, otomatis dia nafsu makan akan hilang. Nah, kelinci ini tidak mempunyai sistem pencernaan untuk mengeluarkan gas tersebut. Jadi kalau kita seperti manusia, kalau kembung itu biasanya kalau kita kentut ataupun sendawa itu kan langsung lega rasanya. Nah, kelinci itu tidak seperti itu. Jadi dia tidak bisa sendawa ataupun kentut. Jadi gasnya juga akan tetap di dalam perut. Nah, itu kalau sudah perutnya terisi gas, otomatis nafsu makan akan berkurang. Nah, itulah salah satu penyebab kenapa kalau kelinci kita kembung itu pasti nafsu makannya akan hilang. Lantas bagaimanakah ciri-ciri kelinci yang mengalami kembung? Nah, menurut yang sudah saya alami, salah satu kelinci mengalami kembung itu 1, biasanya dia tidak nafsu makan. Nah, kalau kita misalnya kasih makan malam ya, biasanya kan sudah punya takaran masing-masing. Nah, kalau pagi kita cek dari kelinci-kelinci yang lain itu makanannya habis, ternyata yang 1 ini makanannya nggak habis. Nah, itu ada kemungkinan dia mengalami kembung karena sudah hilang nafsu makan. Yang kedua, kelinci yang mengalami kembung itu mungkin dia merasakan sakit yang sangat luar biasa. Jadi dia biasanya kalau kembung itu pasti hanya di pojokan kandang. Dia diem diri di pojokan kandang, nggak mau makan ya karena mungkin merasakan sakit ya, cuma berdiam diri. Ya itu terlihat murung. Itu salah satu ciri-ciri. Jadi kalau biasanya kelinci kita itu aktif, kok tiba-tiba cuma diem di pojokan, ya kemungkinan kembung. Lah kalau kita pegang perutnya, ya ini ya sama seperti kalau kita kena kembung itu pasti suaranya buk 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 gitu ya. Kalau dipegang-pegang gini, itu kalau gini kan biasanya ini kalau kembung itu agak besar, kemudian kalau dipegang ini
bunyinya ya kayak perut kita kalau sedang kembung kemudian kita pukul-pukul, tepuk-tepuk gitu loh. Lantas bagaimana cara mengobati kembung? Ya, sebelum cara mengobati, cara pencegahan dulu. Ya, jadi kelinci itu kalau menurut yang sudah saya baca, kelinci itu merupakan hewan nokturnal yang dalam artiannya dia makannya itu malam. Kenapa dia makan malam? Makannya itu lebih aktif ketika malam hari karena itu tadi sistem pencernaannya itu dia itu tadi tidak, kalau makanannya ada gasnya ya dia akan masuk lah. Penyebab hijau-hijauan tadi mengandung gas itu salah satunya karena daun-daunan itu kan mengalami yang namanya proses fotosintesis. Nah, ketika daun-daunan itu mengalami proses fotosintesis, maka dalam daun tersebut juga mengandung yang namanya gas. Nah, itu kalau dimakan kelinci tadi sangat bahaya. Nah, kelinci lebih memilih makan ketika malam hari itu karena ketika malam hari proses fotosintesis tersebut tidak terjadi. Makanya dia lebih aman kalau makannya hijau-hijauan itu malam hari ya. Bagaimana cara menyiasatinya adalah kalau kita mau memberikan makanan hijau-hijauan kepada kelinci itu sangat-sangat dianjurkan hijauan tersebut harus dilayukan terlebih dahulu minimal 6 jam. Kenapa kok 6 jam? Ini kalau menurut artikel yang sudah saya baca, ketika hijauan daun itu sudah kita layukan selama 6 jam, maka proses ini fotosintesis tersebut sudah berhenti. Jadi dia lebih aman. Nah, itulah kenapa kelinci kalau makannya itu milih malam hari karena dia juga sudah tahu kalau resikonya nanti kembung, makanya dia milih makannya malam hari ketika daun tersebut sudah tidak mengalami fotosintesis. Nah, apabila sudah terjadi, kelinci kita sudah kembung, saya juga ini kemarin sudah mempraktekkan tapi belum berhasil. Salah satunya yang pertama adalah kita kasih jamu. Ya, ini kalau belum telat ya, karena kalau sudah lebih awal ketahuan kembung itu lebih baik. Jadi kita kasih jamu. Kalau saya pakai ini Biobik, ini sama sekali tidak ada unsur sponsor dan lain-lain ya. Saya kasih Biobik. Untuk bagaimana cara pemakaiannya itu sudah ada di aturan pakai. Nah, selain untuk Biobik itu biasanya saya kasih madu. Nah, madu untuk apa? Satu, untuk menambahkan stamina, karena menurut saya kalau dikasih madu itu bisa menggantikan ini, makannya itu bisa energi yang dibutuhkan itu bisa digantikan dengan madu. Nah, kemudian kalau kelinci kita sudah kembung murung di dalam kandang, itu segera keluarkan dari kandang dan diumbar saja. Karena kalau dia hanya di kandang berdiam diri, akhirnya ya lama-kelamaan pasti akan mati. Kalau diumbar itu dia bisa sedikit berolahraga, berlari-larian. Nah, itu juga bisa menurunkan kadar gas yang ada di dalam ini perutnya tadi. Nah, biasanya kalau sudah diumbar dia sudah aktif, kemudian gasnya sudah mulai menurun, sudah mulai kempes, kita kasih makan biasanya sudah mulai lahap lagi. Kalau sudah mau makan, ini fase-fase kritis kembung tadi sudah terselamatkan. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya bagikan untuk teman-teman semua. Semoga kelinci-kelinci peliharaan kita selalu diberikan kesehatan dan juga bisa berkembang biak dengan baik dengan anakan yang banyak. Terima kasih sudah melihat video saya. Jangan lupa untuk like, kemudian subscribe channel Pemuda Berdikari dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info yang akan kita upload setiap malam minggu jam 7 malam. Terima kasih, salam berdikari, kreatif, inovatif, dan juga produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.